Ya, Shalom. Kita akan terus melihat bagaimana membangun Indonesia lewat pendidikan, lewat agama, lewat budaya, ekonomi dan politik, dan seterusnya. Kita lihat betapa banyaknya masalah bangsa kita. Ini mau saya sambungkan lagi. Ini kamu lihat aja nanti akan meledak satu kejadian. Ya, seorang yang mengaku keturunan Nabi dan punya pesantren besar sudah ada beberapa perilaku jahanam yang dilakukannya, yaitu melakukan pernikahan dengan anak di bawah umur, namun tidak memakai sistem pernikahan yang sahih. Maaf ya, apa yang kamu ngomongkan itu sudah terjadi 1440 tahun yang lalu. Tepatnya 1447 tahun yang lalu. Itu ada yang melakukannya, yaitu seorang pemimpin yang menurunkan turunan itu. Ya, terus bahkan perempuan yang dinikahin itu secara doktrin, ya, itu digilir sama teman-temannya, seperti perbuatan nikah mut'ah dibuatnya. Jadi benar-benar bangsa ini dianggap sama mereka headlander, anjing, ya, sehingga nggak ada kemuliaan bagi mereka terhadap anak-anak yang keluar daripada rahimnya orang pribumi Indonesia. Ya, nanti kamu akan lihat berita gempar beberapa waktu akan datang. Itu bukan berita gempar, itu sudah ada. Dan sekarang ini mau nggak kalian semua yang mengaku beragama seperti agama itu terus diperbodoh, ya. Jadi untuk menjadi, saya minta ya, untuk menjadi guru di pesantren ini mereka harus kalau bisa dikebiri dulu. Jadi dengan usulan-usulan saya yang pernah saya bikin videonya agar pendidikan di pesantren aman dan damai, dengan memperhatikan yang pertama kurikulum yang mendukung tujuan pendidikan nasional yang toleran, damai, maka diperlukan perangkat pendidikan yang baik. Yang kedua, sarana pendidikannya dan prasarana patut dan manusiawi seperti ruang kelas, WC, kamar mandi, bagus, rapi, teratur. Dan jangan sampai ada petugas yang nyeleneh, aneh. Dan jangan ada ustadz yang punya mental busuk. Dan betapa banyak anak-anak kiai itu melakukan hal yang buruk terhadap warga pesantren, guru-guru, antar ustadz, antar murid. Dan ini berbahaya sekali. Ya. Kemudian pembantu sekolah dan tukang kebun yang berkualitas. Jangan hanya memilih tukang kebun dan penjaga sekolah karena bayaran murah. Enggak, negara harus membayar. Atau pesantren itu harus membayar dengan uang bantuan. Lihat pesantren Az-Zaitun di Indramayu yang saya pelopori bersama pimpinan di Zaitun itu, Panji Gumilang. Rapi. Panji Gumilang itu adalah orang tua saya. Lihat aja wajahnya mirip kan. Saya dengan Panji Gumilang itu punya ide yang sama dalam banyak hal. Termasuk membangun
Indonesia dengan pendidikan yang baik. Guru yang cerdas, pandai mengajar, memiliki intelektual yang baik pula. Tidak ada murid yang lebih baik dari guru yang tidak baik, pandai dan dalam mengajar. Guru harus diseleksi yang bagus. Kalau ada guru yang ngajarnya bikin murid ngantuk, saya akan tarik dia, nggak boleh ngajar. Saya selalu keliling gedung itu, mulai dari gedung lantai 4, 3, 2, 1. Saya keliling untuk memantau guru-guru itu, supaya dia menguasai kelas dan kemampuan dia untuk mengajar dengan baik. Jadi begitu. Jangan guru pesantren. Emang gak punya moral ini guru-guru pesantren. Mas saya. Ya, sebab sudah ada laporan. Cuman saya belum bisa menyampaikannya karena ini masih dalam pengkajiannya. Budak aja tidak boleh dipakai orang lain. Hanya khusus sama si yang punya budak. Ini digilir kepada orang lain, coba. Dikasih ke orang lain. Ke temannya, misalkan supir atau siapa gitu, misalkan. Ya ini nanti kalian harus bantu semua untuk menarik kasus ini, ya. Harus kita viralkan ke depan setelah terbukti secara hukum, ya. Ya, bantu seperti yang pernah dilakukan kepada Ustadz. Saya udah berulang kali agar Departemen Agama mengawasi pesantren ini. Ini jangan sampai, ini sangat memalukan agama Islam sendiri, memalukan dunia pendidikan nasional. Apalagi ini sekolah agama, dan itu turunan Nabi pula. Sebenarnya bukan masalah turunan Nabi atau siapa. Bisa saja yang bukan turunan Nabi, tetapi pengawasan dan mempersiapkan kualitas pendidikan itu. Oleh karena itu, saya tambahkan lagi satu poin, dan khusus guru atau ustadz di pesantren yang laki-laki harus dikebiri supaya nggak terjadi. Kenapa? Karena ini 24 jam mereka tinggal dalam asrama. Dan otak laki-laki itu bekerja terus untuk bagaimana menggasak murid perempuannya. Begitu juga guru perempuan mau merayu murid laki-lakinya. Ini kenapa? Karena sejak kemerdekaan Indonesia, mereka merdeka pula menggauli santriwati, dan banyak yang hamil di luar nikah. Dihamili oleh ustadz, oleh TU, oleh kepala kantornya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini saudara-saudara, berita dari Jember, dari ustadz yang melakukan pelecehan kepada banyak santriwati, dan itu akan banyak lagi korbannya yang tidak berani melapor, terutama karena rasa malu. Dan biasanya seorang ibu atau bapak keluarga itu, udah diamin aja deh, sudah nasib kita. Dan yang begitu, yang saya ceritakan ini, jangan juga menimpa Anda semua. Ahok dulu ya, kita buat seperti itu, kita lakukan tindakan supaya pemerintah, polisi, negara melakukannya dengan penuh ketegasan gitu. Jahanam banget. Sakit hati saya dengar tadi berita. Ya bukan masalah sakit hati, Kori. Dan tetap saja ustadz pesantren di mana saja melakukan cabulisasi kepada santriwati selama mereka mengaji kitab suci. Apa saya perlu lagi mengulang-ulangin terus pembicaraan yang sama, saudaraku, dalam hal ini?
Sudah. Sekalipun benar Juriyah Rasul, ya, itu tidak ada sampai pada derajat lepas dari syariat, nggak ada. Gitu, nggak ada. Ya, keturunan Nabi itu sangat mulia. Allah pelihara mereka dari apa mulia apa lo mah bisa serius nggak? Malau apa nggak terjadi, saudaraku. Justru keturunan Arab itu yang banyak melakukan pelecehan. Coba itu si Rizik Bahar Smith itu apa? Maksudnya Bahar Smith kan? Yang gilir-gilir itu anak kecil. HBS kan? Udahlah. Tuhan Yesus memberkati.